Tetap semangat, shalom. Kali ini saya membawakan tentang perlengkapan rohani, di mana kalau di video saya sebelumnya saya berbicara tentang perlawanan kita dengan roh-roh jahat di udara, karena kita nggak imbang. Bagaimana kita nggak imbang? Karena mereka bisa melihat kita nggak bisa lihat mereka. Nah, apa yang harus kita berbuat di dalam hal ini? Supaya kita menjadi satu hal yang luar biasa, menjadi kita bisa melawan mereka, kita nggak terpengaruh oleh mereka. Kita juga harus paham tentang alam roh. Jadi jangan mau dibohongin, jangan mau istilahnya mendengarkan orang-orang yang ada loh jin baik, ada loh iblis yang baik. Sepengetahuan saya dan menurut Alkitab yang saya baca, tidak ada iblis yang baik. Semuanya merupakan tipu muslihat. Jadi apa yang baik ditampilkan itu hanya berupa tipu muslihat. Jadi tetap hati-hati dan tetap teguh di dalam Tuhan. Demikian pula di Efesus 6 ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi satu-satunya cara adalah kita berlindung di dalam kekuatan kuasanya. Di dalam kekuatan dia, di dalam payung perlindungannya dia, di dalam jalan-jalannya dia, maka kita beroleh kekuatan yang luar biasa. Karena bukan kita yang kuat, tetapi Tuhanlah yang kuat. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan segala isinya, termasuk iblis. Iblis sebetulnya ciptaan dia, kok bisa? Apakah Tuhan sengaja membuat iblis? No. Tuhan tidak membuat iblis, tetapi Tuhan sebetulnya membuat malaikat. Dan malaikat-malaikat itu yang memberontak kemudian jadi iblis, jadi setan dan segala macam. Itulah awal mula iblis, awal mula setan, awal mula roh-roh halus. Sehingga boleh dikatakan mereka adalah makhluk-makhluk yang jahat, ciptaan-ciptaan yang jahat dan sudah menjadi jahat. Dan mereka mau merebut kita semuanya supaya tidak di dalam Tuhan dan kita di dalam pengaruh dia. Itu tujuan dia di dalam hubungan dengan manusia. Sehingga kalau kita baca di Alkitab, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ternyata Allah punya perlengkapan senjata yang lengkap untuk menghadapi semuanya itu. Jadi kita tidak dibiarkan sendirian tanpa tools, tanpa peralatan. Tahu kan fungsi peralatan? Kalau kita sedang buka baut atau buka ikatan sebuah kawat atau segala macam, tanpa peralatan itu kan susah sekali. Baut, kita harus punya baut yang pas dengan kunci-kunci yang tepat, kita bisa buka dengan gampang. Kawat juga begitu. Kalau tanpa tang, kita susah melepas lilitan-lilitannya. Demikian pula perlengkapan senjata Allah. Dia punya dan dia menyediakan buat kita. Tinggal kita pakai. Kenapa demikian? Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Maksudnya bagaimana? Perjuangan kita bukan melawan manusia-manusia. Karena manusia-manusia bisa terpengaruh oleh mereka. Nah, kalau ada manusia-manusia yang terpengaruh oleh mereka, itu bukan lawan kita. Lawan kita adalah beyond atau di atas mereka semua. Yang memerintah mereka, yang mempengaruhi mereka, itulah lawan-lawan kita. Dikatakan di sini, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah itu ada strukturnya. Ternyata setan, iblis, gondoruo, wewe gombel itu semua punya struktur pemerintahan, dan mereka tidak saling silang. Mereka tidak pernah istilahnya cross-lining atau mereka melanggar peraturan sendiri, tetapi mereka selalu mempunyai rencana dan mereka bisa melihat kita, dan mereka melihat kita mulai dari lahir sampai nanti kesudahannya. Artinya apa? Segala kesalahan kita, segala kesukaan kita, segala kelemahan kita, semuanya dia catat dan dia tahu persis. Dia ngerti siapa kita. Dia tahu Pak Yosua ini kelemahannya di mana. Kalau melihat apa dia langsung hijau matanya. Nah, dia tahu kelemahan-kelemahan itu. Karena dia melihat kita. Mungkin sekarang ini dia di samping kiri kanan saya. Saya nggak peduli karena saya dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya di dalam covernya dia. Itu yang penting. Saya tetap ada di dalam Tuhan sehingga saya tidak perlu takut lagi.
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Jadi dunia ini sudah dikuasai, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kita mesti memanggil seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita tidak kalah posisi. Mungkin kita kalah posisi karena kita nggak bisa melihat dia. Pasti itu, bukan mungkin, tapi pasti kita nggak bisa melihat dia. Dia si iblis mungkin yang sekarang berdiri di sisi kiri kanan saya, I don't care. Karena saya bersama dengan Tuhan, tadi saya bilang. Tetapi kalau kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, kita itu seperti Kapten Amerika, atau kita seperti apapun itu yang kebal, kuat ya, karena kita memakai seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Jadi kita bukan tanpa perlawanan, kita bisa melawan hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Ini ayat 13 ya, Efesus 6 ayat 13. Yang jahat itu dan tetap berdiri. Artinya apa? Kita menang pada akhirnya. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau diganggu oleh iblis, tetap kita menang, tetap kita bisa berdiri sehingga kita bisa menyelesaikan segala sesuatu. Ayat 14 dikatakan, jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran harus kita pegang dan berbaju sirahkan keadilan. Baju sirah, jadi keadilan. Dengan keadilan maka kita bisa menolak tujuan-tujuan musuh yang jahat. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Harus rela mengabarkan Injil. Makanya saya selalu mengabarkan Injil. Saya di mana-mana selalu berusaha mendekati orang ngomong. Cuman ngomongnya dengan halus, ngomongnya dengan baik supaya bisa mengabarkan Injil, supaya orang-orang yang saya ajak bicara itu bisa dikuatkan kembali. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Kenapa kita harus pakai perisai iman? Karena apa? Setiap orang yang sedang dalam masalah, maka imannya rontok. Pasti imannya rontok. Bagaimana rontoknya? Bahkan mungkin dia berpikir, kenapa saya harus terjadi? Kenapa ini harus begini? Kenapa itu harus begitu? Kenapa? Dan kenapa? Itu banyak pertanyaan yang bakal kita lantunkan, bakal kita keluarkan dalam hati kita pada saat kita ada masalah. Saat itu memang susah. Saya pernah ngalamin saat-saat paling susah dalam hidup saya. Puji Tuhan, saya selalu mencari kebenaran firman. Itu yang membuat saya tetap bisa berdiri tegak sampai hari ini. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena kuat gagah saya, tetapi karena Tuhan Yesus yang menolong saya. Itulah maka dari pengalaman pribadi ini, saya mau bagikan firman ini. Dan terimalah ketopong keselamatan, helm, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita harus membentuk jaringan, Bapak Ibu. Kita mendoakan orang-orang kudus. Karena apa? Orang-orang kudus itu ya orang-orang yang percaya dalam Tuhan atau orang yang dikuduskan, itu orang kudus ya. Bagi saya orang kudus adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Mari kita doakan mereka. Siapapun yang teringat pada saat kita berdoa malam, pada saat kita doa pagi, apa yang mampir di kepala kita untuk didoakan, doakan dia. Mungkin ada masalah. Apalagi kalau kita tahu dan kenal orang-orang yang sedang ada masalah. Itu yang perlu didoakan. Doakan apa? Supaya kuat. Karena di dalam hidup ini, Tuhan kadang tidak membantu kita menyelesaikan permasalahan kita. Tetapi Dia dengan kesetiaannya, dengan kekuatannya, Dia yang menolong kita. Dia yang membantu kita. Bahkan Dia menemani dan menyertai kita kapanpun dan dimanapun berada. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini,
selalu ada penyertaannya, selalu ada perlindungannya, sehingga kita bisa melewati persoalan demi persoalan dengan baik. Kita bisa melewati ujian demi ujian dengan baik. Kita bisa melewati pencobaan dan pencobaan dengan baik, karena Tuhan selalu menyertai kita. Juga ayat 19 sekarang ya, juga untuk aku. Jadi Paulus minta juga didoakan. Ternyata siapapun kita harus mendoakan. Jangan pandang dia, oh dia sudah pendeta besar, dia sudah gak perlu doakan lagi. Enggak Bapak Ibu. Semua pendeta, semua orang-orang kudus, mereka pun yang bekerja di dalam Tuhan, yang siapa yang kita kenal perlu didoakan. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang-orang yang dituju oleh iblis. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Nah, Paulus minta didoakan supaya bisa memberitakan rahasia Injil yang besar. Yang kulayani adalah sebagai utusan yang dipenjara. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pesan dari Paulus saat itu menulis kitab Efesus ini. Dia sedang dipenjara, dan dia sedang dipenjara dengan menghadapi tuntutan hukuman mati, dan dia nggak pernah merasa takut. Mengenai roh-roh jahat ini, saya punya pengalaman, banyak pengalaman sebetulnya. Saya punya pengalaman yang luar biasa. Saya berhadapan-hadapan dengan roh-roh jahat ini. Tetapi karena itu tadi, karena saya nggak bisa melihat dia ada di mana, jadi saya hanya bekerja mengikuti apa yang Tuhan mau saya lakukan. Lalu ketika ada seorang ibu-ibu, dia minta didoakan karena dia sedang ketakutan, dia cemas, dia sedih, dia gelisah. Saya kalau sedang konseling, biasanya saya tidak akan tanggapin dia langsung. Karena kalau nanggapin dia itu panjang ceritanya. Jadi daripada panjang, mendingan saya langsung to the point. Kejadiannya jadi saya langsung doakan dia. Begitu saya doa, Tuhan ngomong, ada kutuk. Hah? Ada kutuk? Saya langsung berhenti, stop. Saya langsung nanya ibu itu, ibu, apa yang terjadi? Tuhan ngomong ada kutuk. Kutuk apa ini? Apakah dari nenek moyang? Karena dia orang gereja, jadi saya tahu dia rajin ke gereja. Jadi saya tahu nggak mungkin perbuatan dia, kecuali kalau dia lupa gitu ya, dia datang ke dukun dan segala macam. Tapi tidak, dia nggak seperti itu. Cuman setelah saya tanya, akhirnya dia bilang, iya, nenek saya itu seorang dukun yang punya kekuatan. Saya nggak cerita detail mengenai kekuatan yang ada pada dia. Saya cuma nanya, selain itu apa yang ibu terima, apa yang ibu mampu? Karena biasanya orang-orang demikian punya kemampuan. Dia bilang, saya punya kemampuan untuk bisa melihat roh-roh jahat. Jadi suatu ketika kalau saya lagi diam, saya lagi suntuk, kadang-kadang saya bisa melihat ada roh jahat lewat. Saya langsung cerita, ya itulah kutuk, saya bilang. Itu yang seperti yang video saya sebelumnya. Itu adalah kutuk, bukan karunia. Jadi kemampuan supranatural dari orang-orang di atas kita, apakah itu orang tua kita, apakah itu nenek kita, apakah itu neneknya nenek, apakah itu mamahnya nenek, dan segala macam, atau kakek, segala macam. Itu ada hal yang menurun kepada kita. Nah, kemampuan ibu ini mempunyai kemampuan untuk melihat itu. Sehingga akhirnya kami doakan, kami selesaikan dengan baik. Dia mengalami pelepasan, saya melihat dia mengalami pelepasan, dan akhirnya semuanya beres. Dan semua jadi baik. Demikian satu hal yang luar biasa yang terjadi. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kekuatan sebesar apapun dari iblis, itu bisa lewat langsung. Tetap mengandalkan Tuhan, pakai selengkap senjata Allah, maka semuanya yang dari nenek moyang, yang dari orang-orang tua kita, dari manapun kita berada, semuanya bisa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan pada saat ini, supaya kita diingatkan bahwa Tuhan sudah melengkapi kita dengan selengkap senjata Allah. Makanya dipakailah seluruh selengkap senjata Allah sehingga semua jadi baik. Saya akan berdoa buat siapapun yang mendengarkan khotbah ini. Terima kasih Tuhan atas apapun yang terjadi, apapun yang ada, dan siapapun yang mendengarkan khotbah ini, kami percaya
mereka mendengarkan khotbah ini, mungkin mereka ada kebutuhan-kebutuhan untuk hal-hal supranatural. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kuasa si jahat, segala kuasa yang tidak dari dalam nama Tuhan Yesus, aku ikat, aku patahkan, aku hancurkan semuanya saat ini, sehingga tidak ada yang bisa nempel di dalam orang-orang kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam kuat kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.